Oke, jadi meneruskan urusan leaflet yang kemarin ya. Eh, ini usul aja, bukan usul ya, maksudnya ide saja, pendekatan yang lain. Gimana caranya supaya manipulasi leaflet itu mudah. Artinya ketika kita mau pindah ke file lain gitu ya, terus atau kita serahkan file itu ke orang, terus orang itu kemudian mau edit itu supaya gampang. Itu kita dekati dengan cara menggunakan canvas ya. Jadi seperti mungkin teman-teman apa sudah tahu bahwa kita buat file baru ya. Misalnya untuk mengcopy ini ke file yang lain ya. Nah, kalau kemarin kan langsung di paste, copy paste begitu saja. Nah, ini kita coba dekati dengan cara menggunakan canvas. Nah, ini kita bikin template-nya dulu buat di paste ya. Ini kita kecil-kecil saja ukurannya ya, marginnya supaya cukup untuk 3 kolom. Ini kemarin ukurannya folio, terus kemudian ini landscape, headernya setengah aja. Oke. Nah, untuk mengeluarkan canvas kita coba insert shapes ya. Nah, dia kan akan keluar kanvasnya ya. Kalau di tempat teman-teman nanti ada yang nggak keluar, itu mungkin di option nya itu di advance ya. Nah, ini harus diaktifkan ini supaya dia keluar ya. Automatically create drawing canvas when inserting auto shapes kita aktifkan, sehingga dia ketika kita hapus dulu ya, kita mau berniat memasukkan sesuatu ya, nah, dia akan terbentuk kanvas ya. Nah, kita escape aja. Nah, kemudian si kanvasnya ini supaya leluasa kita kirim ke depan ya, in front of text. Gunanya apa? Gunanya supaya kita bisa maksimalkan dia. Nah, itu ya, kita bisa maksimalkan supaya dia nah, kita iya sip. Oke. Oh ya, itu kan leafletnya 2 halaman, jadi kita harus bikin 2 halaman dulu untuk bikin template-nya dulu. Kita control enter supaya dia, nah, kanvas kita tadi ketendang ke belakang ya, jadi kita copy terus kita paste ke depan sini. Nah, gitu, ini kita maksimalkan lagi sampai mentok. Nah, gitu kira-kira ya, gitu. Nah, baru kita bikin ini text box untuk tiap kolomnya gitu ya. Kita draw text box untuk tiap kolomnya. Nah, kita cukup bikin satu aja, cukup bikin satu, nanti kita copy ke sampingnya. Nah, nah ya, bikin satu misalnya begini. Nah, untuk mengcopy kita tekan Ctrl Shift ya, Ctrl Shift, terus kita geser si text box ini, kita lepas tuh ya, terus coba kita Ctrl Shift lagi. Nah, ini kan ada yang berimpitan ya. Nah, ini kita atur lagi nih kalau misalnya begitu gitu ya, gitu. Pokoknya kira-kira dibagi 3 aja gitu. Nah, oke. Nah, kalau sudah begitu, nah ini tinggal masing-masing text box ini kita atur supaya fillnya none, line-nya none
ya, supaya apa, tidak bergaris dan ini tembus pandang ke belakang ya. Ini juga. Nah, nah, baru kita ini digunakan untuk copy paste. Nah, gitu ya, kita copy, kita paste di sini. Nah, ketika kita paste, dia akan keluar begini nih. Ini kenapa nih? Nah, kalau kita baca ya, you can't put drawing objects into a text box. Call out, comment, footnote, or endnote. Jadi, rupanya waktu kita mengcopy, ini ikut ya. Ini kalau kita, nah kita gini, dia ikut dia. Kita blok begitu, dia ikut. Makanya nggak boleh ini si fotonya harus kita copy terpisah. Nah, gimana caranya? Ini kita paste sebagai teks saja. Jadi yang kita ambil teksnya saja, gitu. Baru kita ambil ini copy sebagai. Nah, kita klik di luar sini ya. Jadi jangan di sini, jangan di text box, melainkan di luar sini. Tapi masih dalam kanvasnya. Baru kita paste ya. Nah, ini kan juga kadang-kadang susah dipegang karena dia overlay sama text boxnya ini. Ya, ini supaya gampang. Ini sebetulnya ada fungsinya yang bisa untuk memegang gitu. Nah, ini ya, ini namanya select object. Oke. Nah, nanti ini kita seperti biasa kita apply stylenya yang kita, misalnya ini kita apply untuk judul gitu ya. Tuh, untuk judul sekolah apa. Nah, ini harusnya kan di depan ya. Ini harus di depan, bring to front. Nah, ini ya, misalnya ini heading 1, ini heading 2, terus kemudian ini teks, body text ya, ini body text gitu. Jadi kita apply sesuai dengan style yang mau kita pakai gitu. Terus begitu seterusnya. Ini juga nah, kalau bisa ya, ini kita harus jangan seperti ini nih. Nah, ini ya, ini kan terputus dilanjutkan di text box berikutnya ya. Nah, ini harus dihindari. Karena apa? Karena text box di Microsoft Word itu tidak bisa nyambung ya, nggak kayak di Corel bisa disambung begitu ya. Jadi kita misalnya kita copy di sini, kita copy ya. Nah, ini kalimatnya kita putus, misalnya di sini, misalnya ayam meliputi gitu, kita copy, kita paste di sini gitu ya. Nah, ternyata ini masih cukup nih ya. Misalnya aja, sampai sini ya, nomor 1 masih bisa nih. Nah, kita ya. Nah, ini kita atur lagi gitu terus saja. Ini kita pakai style yang kita inginkan kayak apa gitu. Tetap menggunakan style ya, karena untuk kemudahan nanti kalau kita misalnya mau ubah. Ini kan Calibri 11 misalnya. Oh, ternyata kurang kecil. Kalau kurang kecil nggak cukup gitu ya, kita bisa langsung ubah ukuran. Nah, gitu kan, begitu kita ubah, semua berubah. Jadi manipulasinya gampang. Nah, ini maksudnya gimana? Maksudnya supaya nanti ketika harus dipindah atau di copy ya, ini secara cepat ya. Ini saya sudah buat yang sudah jadi ya. Misalnya ini. Nah, ini misalnya ya. Nih.
ya, misalnya jadinya begini ya. Nah, eh, ini kan yang kasus kemarin nih. Nah, ini juga kita kasih text box aja ya. Di sininya kita kasih apa? eh, ini subscript, superscript ya. Nah, ini kita kasih superscript di bawahnya, terus kemudian garisnya kita kasih manual saja. Nah, apa namanya, idenya kenapa kok kita pakai kanvas itu karena ketika kita mau manipulasi itu tinggal memilih kanvas yang sesuai. Nih maunya ini ya, kalau kita delete, nah ke delete semua. Kalau kita ganti ke file lain, ini file yang lain ya, ya misalnya ini paper folio, terus kemudian landscape ya. Nah, kita bisa langsung paste tanpa kehilangan semua objeknya ya. Jadi kalau yang tadinya ada nah ini tentunya ini kita harus sesuaikan ya. Apa namanya, wrapnya dia ada di, kita taruh di depan ya, di front of text supaya dia bisa digeser. Nah, gitu ya. Gitu. Ya. Ini nggak hilang, ini nggak hilang, jadi tidak ada apa objek yang hilang di dalamnya, karena di dalam kanvas itu semua terikat di situ, jadi tidak ada yang lepas-lepas ya. Sedangkan ini misalnya apa namanya, stylenya berubah-ubah, biarin aja. Nah, kita tinggal minta style yang tadi yang, nah ini misalnya ini ya, leaflet Nur ini kita mau ambil stylenya ya kan, teman-teman sudah saya ajarin kemarin. Jadi ini kita save as sebagai style, sebagai template ya, ini word template. Nah, leaflet gitu ya, leaflet ya. Nah, nanti kita leaflet solid misalnya, solid ya, kita save ya, terus kemudian kita paste di sini tadi. Nah ya, caranya masih ingat ya, file options. Nah, di sini ada namanya add-ins, terus kita cari yang template ya, kita go, kemudian kita attach template yang tadi kita save ya. Misalnya yang tadi kita save itu namanya leaflet solid ya, kita open. Nah, terus ini jangan lupa automatically update document style ya, kita oke. Nah kan otomatis dia akan sesuai dengan yang tadi, yang apa aslinya itu. Nah ini gitu. Jadi kalau ini nanti ini juga kemudian kanvasnya ini kita cut, kemudian kita pindah ke tempat yang lain ya, kita klik di sini ya, kita pindah ke sini. Nah, itu akan semua benda objek yang ada di dalam kanvas itu akan tetap pada tempatnya, tidak akan berubah kemana-mana. Nah, itu dia kenapa kok saya sarankan pendekatan kanvas ini, supaya manipulasinya gampang. Jadi orang yang mau nerima file kita itu juga nggak kesulitan gitu mengeditnya, gitu ya. Ini kita paskan di sini. Nah, ini udah tinggal diedit-edit aja, gitu ya. Nah, gitu. Jadi ini adalah buat leaflet dengan menggunakan kanvas ya. Kekurangannya itu editing text ya, itu tidak begitu fleksibel karena kita harus memutus nih ya, memutus ya. Jadi antara text box satu dengan yang lain itu harus terpisah gitu, karena tidak bisa nyambung begitu ya. Nah, jadi harus kita manual. Tapi
kelebihannya itu mudah manipulasinya ya. Kalau kita ini jelek, kita hapus saja gitu kan. Nah, itu udah tinggal ngapus gitu ya. Karena itu di dalam satu kanvas objeknya nggak akan bisa kemana-mana, di situ aja gitu ya. Jadi itu dia kelebihan dan kekurangan kanvas dengan yang manual seperti yang Nur punya ini ya. Jadi kalau kalau ini kan dia bisa nyambung nih, tapi kekurangannya kalau mau dipindah atau mau dimanipulasi itu agak susah gitu, karena ada beberapa objek yang ketika dipindah atau beda versi seperti kemarin ini ya, ini urusannya kemarin beda versi, itu jadi berubah di file yang lain gitu ya. Jadi itu saja tambahan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum.